mengizinkan kita untuk berkumpul di masjid ini kembali. Kita saat ini alhamdulillah dapat kehormatan lagi untuk mengadakan halaqah bersama Ustaz kita Pak Mutahir Arif, yang insyaallah temanya hari ini adalah tidak lanjut Ramadan, apa yang harus dilakukan pasca bulan mulia. Dan tanpa memperpanjang kalimat, saya persilakan Pak Ustaz. Dulu ya, ini ada serapat ya, atau saya pegang aja ya. Gimana? Yes. Yes, satu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tatanazzalu al-barakat. Wassalatu afdalus salawat wassalamu atammu taslimat ala an-nabiyil mab'uuts bir-rahmat Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumin tuzanu fihi al-hasanat wa sayyi'at. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ika al-husna wa sifatika al-ula. Allahumma inna nas'aluka an taj'ala jam'ana hadha jam'an tayyiban mubarakan marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la ahadan min bainina syaqiyan wala mahruma. Allahumma ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, ampuni dosa kedua orang tua kami, guru-guru kami, dan semua orang yang berjasa dalam hidup kami. Ya Allah, rahmatilah pertemuan kami ini, berkahilah majelis pengajian ini, sebagaimana Engkau mengumpulkan kami di tempat yang mulia ini, di waktu yang penuh berkah ini. Kumpulkan kami semua di syurga Firdaus menanti. Allahumma amin. Yang kami hormati Presiden Board Masjid Al-Hikmah Houston beserta segenap pengurus Masjid Istiqlal. Saya bilang apa tadi ya? Sorry. Masjid Istiqlal Houston beserta segenap pengurus, para orang tuaku, bapak dan ibu, hadirin dan hadirat, jamaah pengajian offline dan online, yang semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah atas berbagai nikmatnya dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Itulah kata yang sepatutnya menghiasi bibir kita, menyadari akan betapa besar anugerah yang Allah Subhanahu wa taala curahkan kepada kita semua setiap hari, setiap jam, bahkan setiap detik sampai saat ini. Mudah-mudahan kita selalu dituntun oleh Allah untuk menjadi hamba-Nya yang bersyukur. Amin. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah selalu menambahkan hidayahnya untuk kita mempelajari, mengkaji sirah perjalanan kehidupan beliau, untuk kita jadikan sebagai contoh teladan untuk mengarungi kehidupan kita menuju kebahagiaan, keselamatan, dan kemuliaan yang hakiki dunia dan akhirat. Hadirin hadirat yang kami muliakan, pertama kami kembali menyampaikan terima kasih jazakumullahu khairan atas kesempatan kami dapat bersua bersilaturahim, walaupun hati saya tetap
Hari ini kita akan membahas satu topik yang sangat relevan dengan kondisi kita pasca Ramadan ini. Kita yakin dan percaya bahwa semua orang yang mendapatkan bulan Ramadan itu berarti Allah memberikan anugerah yang luar biasa. Sebuah kesempatan untuk meraih kemuliaan, mendapatkan kesempatan emas untuk mengantarkan kehidupannya menjadi kehidupan yang membahagiakan, kesempatan untuk mendapatkan surga. Bukankah ibadah puasa yang kita lakukan menghapus semua dosa? Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Demikian pula ibadah salat, man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Lailatul Qadar yang disebut khairun min alfi syahr, bukan malam 1000 bulan, lebih mulia, lebih afdal daripada 1000 bulan atau setara dengan 83 tahun. Bulan Ramadan dengan semua fasilitas, semua kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, sehingga terasa sekali ibadah itu mudah untuk kita laksanakan, lebih daripada waktu-waktu yang lain. Namun di sini juga yang kemudian menjadi sebuah keniscayaan, apa iya hanya Ramadan kita punya semangat ibadah seperti itu? Apakah motivasi kita untuk sholat lebih banyak, lebih khusyuk, kepedulian sosial kita jauh lebih besar hanya pada Ramadan saja? Atau ini adalah sebuah pembelajaran, sebuah madrasah yang Allah hadirkan untuk kita supaya kita berlatih di dalamnya, yang implementasinya, hakikat dari keberhasilan kita dalam pelatihan itu justru harus nampak di luar bulan Ramadan. Ibaratnya Ramadan itu workshop, semacam BLK, balai latihan kerja. Di sana kita diberikan jaminan. Kalau bahasa anak-anak dikasih ini, kamu dapat begini kalau kamu melakukan ini, betul? Dan sayang sekali kalau ada orang yang tidak merasa terpanggil untuk mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ibaratnya kita berada dalam sebuah pelatihan, ini adalah mengasah skill, mengasah keterampilan kita, life skill kita. Tapi bukan hanya untuk di situ saja dan waktu itu saja. Ini justru akan kita jadikan sebagai modal yang akan kita bawa kepada 11 bulan berikutnya. Kalaupun kita mendapatkan pahala yang berlipat ganda lebih daripada 1000 bulan, itu adalah bonus yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Jangan sampai Ramadan berakhir maka berakhir semua semangat ibadah kita. Kun rabbaniyah, jadikanlah pribadi itu pribadi yang selalu mendahulukan Rabb, mendahulukan Allah Subhanahu wa taala. Wala takunu ramadhaniyyin. Jangan jadi orang yang beribadah pada Ramadan saja. Karena yang kita sembah dalam Ramadan itu juga yang kita sembah di luar bulan Ramadan. Nah, justru ibadah kita, indikator keberhasilannya, efektivitasnya, keikhlasannya diterima tidaknya oleh Allah Subhanahu wa taala, itu justru dilihat pada seberapa mampu kita istiqomah untuk melanjutkan semangat ibadah kita itu justru di luar bulan Ramadan. Inilah topiknya. Tindak lanjut Ramadan. Apa yang harus kita lakukan pasca bulan mulia? Ini Imam Syafi'i mengatakan, ta'sil ilaha wa anta tudhiru hubbahu. Kamu mendurhakai Allah padahal kamu menunjukkan bahwa kamu mencintainya.
Hadza muhal fil qiyas badi'u. Ini adalah mustahil terjadi. Tidak ada orang yang cinta kepada Allah tapi ibadahnya lemah atau justru dia mendurhakainya. Lau kana hubbuka shadiqan la ata'tahu. Kalau cintamu itu sejati, cintamu itu tulus, kalau benar-benar mau dekat dengan Allah, cinta kepada Allah, niscaya kamu akan taat kepadanya. Tidak terbatas pada waktu dan tempat tertentu saja. Indah muhibba. Belum. Ya. Indah muhibba liman yuhibbu muti'. Karena sesungguhnya orang yang mencintai itu senantiasa taat kepada yang dicintai. Kalau kita cinta pada Allah, niscaya kita akan selalu taat kepadanya. Fi kulli yawmin yabtadika bi ni'matin. Setiap hari bukankah kita mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala? Bukankah nikmat Allah yang kita pakai ini untuk berjalan, berbicara, makan, minum, hidup dan seterusnya? Min wa anta li syukri dzalika mudi'u. Sementara kita abai untuk mensyukurinya. Intinya adalah semakin kita menyadari bahwa semua yang ada dalam diri kita, rumah tangga kita, kehidupan kita sosial, ini semua adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang patut untuk kita syukuri. Itu yang kemudian mendorong kita untuk semakin maksimal dalam beribadah. Kenapa? Semakin rajinnya kita ibadah, tidak sebanding dengan nikmat yang Allah berikan pada kita. Contoh mata ini, mata mau dibeli dengan berapa? Betul? Kalau mata kita ada masalah, mau berobat ke dokter spesialis mata manapun, ya, kalau memang itu sarafnya sudah putus dan seterusnya, dinyatakan buta, auzubillah, la sama Allah, itu tidak bisa diganti dengan kacamata semahal apapun, betul? Sehingga mata organ tubuh yang masih berfungsi secara normal, bahkan kesehatan kita ini, saat Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bahwa COVID-19 adalah merupakan sebuah pembelajaran yang telah merubah semua tatanan kehidupan umat manusia di seluruh dunia. Adakah kita tidak menjadikan itu sebagai pelajaran yang sangat besar untuk kita kembali bersyukur kepada Allah dalam arti yang sesungguhnya, yang berwujud pada peningkatan ibadah yang maksimal pula. Nah, kemarin Ramadan ini kita lagi kuat-kuatnya tentunya bersyukur karena kalau tahun lalu kita Ramadan tidak ke masjid, betul? Kita di rumah masing-masing. Alhamdulillah Ramadan yang baru lewat ini kita sudah mulai hadir di masjid walaupun ada beberapa pembatasan, betul? Protokol kesehatan yang tetap kita patuhi. Tapi apapun itu kita syukuri, ya, dan kita benar-benar merasakan nikmatnya Ramadan. Sesudah sebelumnya kita tidak bisa berkumpul. Tugas kita setelah Ramadan adalah tetap menjaga ibadah kita sebaik-baiknya, karena kita meyakini wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia, kata Allah, melainkan untuk mengabdi kepada aku, menjadi hamba yang sesungguhnya. Tentu bukan hanya ibadah ritual, bukan hanya sholat, puasa, zakat saja, tapi bagaimana memastikan bahwa seluruh aktivitas keseharian kita itu bernilai ibadah, sebagaimana yang kita ketahui bahwa definisi Syekhul Islam Ibn Taimiyah, al-ibadatu ismun jami'un li kulli ma yuhibbu Allah wa yardah min al-aqwali wal af'ali adh-dhahirati wal batinah, bahwa ibadah itu adalah sebuah simbol yang mencakup seluruh ucapan dan perbuatan, dilihat orang atau tidak dilihat orang, tapi itu diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, nampak atau tidak nampak, itu adalah bermakna ibadah. Sehingga kita makan bermakna ibadah, kita hidup bisa bermakna ibadah. Kalau kita niatkan bahwa saya melakukan ini untuk mengumpulkan energi untuk melakukan amal soleh berikutnya, jadi perbuatan mubah kita bisa mendapatkan pahala. Naik sepeda itu bisa mendapatkan pahala, itu ibadah yang mulia. Kalau kita niatkan bahwa saya melakukan ini supaya saya sehat, betul? Saya jogging supaya saya sehat, supaya saya bisa membangun, membina keluarga, saya bisa mencari nafkah buat keluarga, saya kuat untuk tahajud dan seterusnya. Makanya salah satu bentuk indikasi keberhasilan penempaan pribadi kita dengan berbagai amal soleh dan ibadah yang kita lakukan di dalam bulan Ramadan itu justru nampak sesudah bulan mulia Ramadan. Nah, kemarin kan kita puasa
sebulan penuh. Bayangkan. Kita bisa nggak puasa Senin Kamis? Betul? Senin Kamis ini 2 kali sepekan. Iya. Man shoma Ramadan thumma atba'ahu 6 min Syawal. Puasa Syawal 6 hari saja sesudah bulan mulia Ramadan. Jangan kasih minta mendapatkan pahala seperti orang yang puasa dalam setahun. Tapi berpuasa pada saat orang yang ada di sekitar kita nggak puasa itu bukan perkara mudah, betul? Ya. Banyak yang makan sahur, santap sahur, yang masih pagi sudah diajak ngopi, betul? Sia-sia ada yang ajak jalan, aduh kasihan, aduh sayang, kita jadi tamu atau kita lagi terima tamu, apalagi dalam perjalanan, betul? Banyak hal yang bisa menghalangi kita untuk melakukannya. Jadi tidak heran kalau ya keutamaannya, pahalanya juga luar biasa. Nah, keimanan kita ini lagi kuat-kuatnya Ramadan, maka kita harus jaga itu semangat. Ibaratnya dalam Ramadan ini kita membawa api ya. Ini api semangat ibadah kita, betul? Kemarin itu masih sore kita sudah pikirkan, saya mau ke masjid karena mau tarawih. Ya, itu berarti kita punya semangat yang menyala-nyala, ya, untuk melakukan ibadah. Nah, ini harus kita jaga. Atau ibaratnya kita lagi mengumpulkan kayu bakar, bagaimana supaya api ini menyala terus? Atau kita kumpulkan minyak, bagaimana pelita semangat ibadah ini terus ada. Sebab apa? Ada orang yang minyak untuk lampu kecilnya itu hanya 1 bulan saja, betul? Karena semangat ibadah yang dibawa dari Ramadan itu bisa bertahan sampai 1 bulan, betul? Dia rajin puasa, qiyamul lail. Kenapa? Karena dia punya modal, betul? Ada juga orang yang bisa bertahan sampai 6 bulan. Pokoknya semangat Ramadan itu dibawa sampai 6 bulan. Ada yang sampai 11 bulan, dan itulah tujuannya. Tapi subhanallah, ada juga orang yang cuma bertahan 1 hari. Ya, semangat berjamaah, semangat mengajinya itu cuma 1 hari. Ya, sudah itu seolah-olah tidak ada pengaruhnya dengan Ramadan itu. Padahal kita semua bertanggung jawab bagaimana menjaga api semangat ibadah kita. Ya, karena di dalam Ramadan subhanallah suasana untuk kita berasyik maksud kata orang kepada Allah Subhanahu wa taala begitu indah, begitu mudah. Ya. Padahal kita lagi puasa ini ya, lapar, haus, tetap kerja. Tapi kenapa kita tidak mau ketinggalan untuk melaksanakan qabliyah dan ba'diyah, betul? Kenapa di Ramadan itu kita mudah untuk bersedekah? Ya, subhanallah. Nah, ini mesti kita jaga. Mudah-mudahan api ini bukan hanya Ramadan saja, tapi untuk kita jadikan sebagai modal sampai 11 bulan berikutnya. Bukan kalau Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati kecuali dalam keadaan Islam, jangan mati seperti padamnya api ini. Ya, sayang sekali. Sudah semangat ibadah, sesudah itu naqadat ghazlah, jangan kamu seperti wanita gila. Itu dijelaskan dalam Al-Quran, yang merobek kembali, mencabut benang kembali sesudah dia sudah menjadi kain yang sudah ditenun. Ya, betapa susah payah dia melakukan ibadah itu, tetapi kemudian itu dibongkar kembali. Nah, ini harus kita waspadai. Api keislaman, api keimanan ini harus tetap kita jaga. Kenapa? Bapak dan Ibu, hidup ini penuh dengan tantangan, banyak godaan. Jangan merasa aman. Ya, bukan berarti bahwa ketika kebutuhan materi kita terpenuhi berarti segalanya sudah beres. Tidak. Keimanan kita ini setiap saat mendapatkan angin yang kencang. Tantangannya berat. Kita harus punya pegangan yang kuat. Dan itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu membutuhkan tambahan hidayah setiap waktu, setiap saat. Jangan sampai kita menganggap saya sudah sholat 5 waktu, saya tidak perlu lagi belajar, saya tidak perlu. Ya, kita, anak kita, istri kita butuh perhatian. Semua kepala rumah tangga bertanggung jawab, berkewajiban untuk memastikan bahwa api dalam rumahnya itu tetap menyala.
perhatian terhadap putra-putrinya itu tetap positif, tetap maksimal. Jangan sampai hanya bersama di dunia, rugi karena ini waktunya terbatas kalau kita tidak kumpul bersama di surga. Jangan sampai kita sudah penuhi semua kebutuhan mereka, tapi basic agama keimanan yang seharusnya menjadi benteng bagi anak-anak kita itu tidak mendapatkan perhatian yang serius. Ya, tarjun najata walam tasluk masalika. Engkau mengharapkan keselamatan, tapi engkau tidak mengikuti jalurnya. Bukan jalan itu yang kamu lalui. Inna safinata la tajri ala yabasi. Sungguh perahu itu tidak berjalan di atas tanah yang kering, selalu ada di air. Jadi jangan sampai salah jalan, salah langkah. Nah, Bapak dan Ibu hadirin hadirat yang kami hormati, pertemuan seperti ini adalah merupakan upaya untuk kita kumpulkan api-api itu. Majelis ilmu, pengajian adalah sebuah sarana untuk kita kumpulkan lebih banyak lagi. Iya, api dari Sugarland, api dari Keki, api dari siapa lagi? Dari Woodland, api dari Houston, dari KJRI. Tolong ini selalu terawat, selalu kompak. Api itu ibarat api unggun, subhanallah. Itu punya getaran yang luar biasa dan mampu bertahan untuk menjaga komunitas ini tetap solid untuk menghidupkan gairah dakwah, untuk kita menanamkan terhadap generasi kita. Begini orang tua kami mengajarkan kami tentang ajaran Islam yang sesungguhnya. Sekali lagi, kita tidak tahu umur ini sampai di mana. Ya, betul. Kedokteran tambah hebat, banyak dokter spesialis, tapi penyakit juga kadang-kadang juga datang itu tidak tahu penyakit apa lagi. Jangan kita terlena dengan berbagai obat-obatan, dengan berbagai fasilitas. Ya, yang namanya penyakit itu bisa datang kapan saja. Walaupun kita sudah berupaya untuk menghindari, menjaga kesehatan, memilih makanan yang bergizi, ingat ada saatnya kemudian kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat itu kita tidak bisa mengatakan, waduh, saya gimana ya? Kalau saya masih sehat, saya orang pertama di masjid. Saya akan menjadi orang yang pertama, saf pertama. Saya akan menjadi pendukung dakwah. Dan sekarang kan saya sudah seperti ini. Mumpung kita masih sehat, mumpung kita masih kuat, mumpung kita masih didengar, mumpung tanda tangan kita masih laku, mumpung masih ada orang yang menerima sedekah kita, lakukan. Kada hadiah kali amri laufatin talqata. Sungguh telah dipersiapkan untukmu sebuah kesuksesan yang nyata di depan. Laufatin kalau andai kalian itu menyadarinya. Farba linasika antar amal hamali. Sayangi dirimu, jangan bermain-main dengan hal yang remeh-temeh. Habis waktu untuk WhatsApp, habis waktu untuk gosip, habis waktu untuk mencari informasi. Nah, di mana lagi yang ada share nih, yang ada gratisan misalnya, betul? Padahal sesuatu yang seharusnya menjadi bekal kita kadang luput untuk mendapatkan perhatiannya yang serius. Masjid Istiqlal ini adalah sebuah mercusuar di tengah Sugarland, di tengah Houston yang patut untuk kita syukuri. Ya, bayangkan kalau ini tidak ada, kita mungkin masih ada di KJRI itu atau di tempat lain. Subhanallah, ini sarana yang sangat efektif. Ini adalah kesempatan yang sangat baik untuk kita jadikan sebagai tempat silaturahim, ya, untuk kita menghidupkan berbagai kegiatan dakwah. Karena kita percaya bertemunya orang-orang soleh, orang-orang yang baik itu akan semakin menguatkan komitmen kita dalam menjalankan perintah Allah dan tuntunan Rasulullah SAW. Karena kita tahu tidak semua orang mendapatkan kesempatan yang seperti ini. Ya, ada orang yang mau Jumatan saja itu harus drive 2 jam, betul? Iya, ada untuk dengar pengajian saja. Mungkin kalau ada medsos, ada media YouTube dan lain sebagainya, betul? Tapi ada kerinduan juga untuk hadir dalam majelis taklim offline. Ya, kalau orang Makassar bilang sisale barakan, artinya berbeda berkahnya. Ya, ketika kita bisa berkumpul, energi itu luar biasa satu sama lain, betul? Maka Rasulullah SAW menjelaskan, majtama'akum fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu. Tidaklah suatu kaum itu berkumpul di salah satu rumah Allah, mereka membaca ayat-ayat Al-Quran dan mengkajinya
kecuali 4 keutamaan mereka dapatkan. Ya, hafathumul malaikah, mereka dikelilingi para malaikat. Mari kita yakin saat ini malaikat bersama kita. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, kasih sayang dari Allah itu Allah timpakan, Allah berikan, curahkan kepada kita semua. Wa nazalat alaihimus sakinah, akan turun ketenangan dari arasy-Nya Allah Subhanahu wa taala di hati kita masing-masing. Wa dzakarahumullahu fi man inda, dan Allah menyebut nama kita satu persatu. Allah sebut daftar absen kita kepada semua malaikat yang ada di langit, bahwa ada hambaku namanya bapak ini, ibu itu, ya, dan tidaklah mereka disebut kecuali itu Allah sudah pilih menjadi orang-orang yang didekatkan dan dicintai. Amin. Ya. Nah, kita kembali. Salah satu cara positif untuk menindaklanjuti Ramadan, memperbanyak amalan sunnah. Ya. Jadi ibaratnya kalau orang bisnis ada modal, orang bisnis tentu cari untung. Jadi kalau kita sholat 5 waktu saja itu sangat riskan, ya. Ya, bisa saja modalnya berkurang. Makanya kita dianjurkan untuk memperbanyak amalan sunnah, ya, untuk menyempurnakan kekurangan amalan wajib. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'adani waliyan faqad adantu bil haqq." Siapa yang memusuhi wali? Siapa wali Allah Subhanahu wa taala? Ala inna awliya Allah, sesungguhnya wali-wali Allah Subhanahu wa taala la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Mereka itu adalah orang yang tidak ada rasa takut dan tidak sedih. Alladzina amanu wa kanu yattaqun, adalah orang yang beriman dan senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang memusuhi waliku, kata Allah, maka sungguh aku telah mengumumkan perang terhadapnya. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu 'alaihi, dan tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai dari apa yang aku wajibkan kepadanya. Setiap kita melakukan amalan sunnah, itu tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala mencintai kita, memilih kita di antara sekian hambanya untuk mendapatkan kasih sayang darinya. Jadi kalau cuma yang wajib saja, ya, itu berarti belum ada jaminan, karena kalau tidak dilaksanakan kita berdosa, betul? Maka subhanallah, kalau kita mampu dan punya tekad untuk melakukan puasa Syawal, Senin Kamis, tetap mengaji, tetap memperbanyak zikir dan doa kita. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu, senantiasa hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah dengan konsisten hingga aku mencintainya. Jadi kalau kita ingin dicintai Allah Subhanahu wa taala, pastikan bahwa diri kita ini selalu mengamalkan ibadah-ibadah sunnah. Kan ada tuh orang yang begitu, Assalamualaikum warahmatullahi, itu langsung keluar. Ya, dia tidak berzikir, apalagi sholat sunnah. Padahal tahu siapa yang sholat sunnah qabliyah dan ba'diyah 10 rakaat atau 12 rakaat, Allah memberikan untuknya istana di surga setiap hari. Tapi ada orang yang tidak berguna. Betul? Sebagaimana motivasi membaca ayat Al-Quran 1 huruf 10 kebaikan, orang tidak merasa rugi ketika dia tidak ngaji dalam sehari. Betul? Siapa yang sholat sunat 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat sesudah zuhur, haram api neraka menyentuh kulitnya, boro-boro sholat 2 rakaat sebelum sesudah. Ya, duhurnya saja masih ditunda-tunda, nanti menjelang asar. Kenapa? Belum sholat, Bu? Entar. Asar kan masih lama nanti jam berapa asar? Jam 5. Kalau dia punya kesempatan yang banyak. Orang yang senantiasa menjaga amalan sunnahnya, sudah pasti amalan wajibnya juga itu terjaga. Nah, apa manfaat kalau kita banyak melakukan amalan sunnah? Fa idza ahbabtu, Allah akan mencintai kita. Dan kalau Allah Subhanahu wa taala mencintai kita, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, aku adalah pendengarannya yang ia gunakan untuk mendengar. Allahu Akbar. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi, dan aku penglihatannya yang dia gunakan untuk melihat. Ini Allah, pandangan Allah yang kita gunakan, sehingga kita tidak gunakan salah. Wa yadahu alladhi yabtishu biha, dan aku adalah tangannya yang dia gunakan untuk mengambil sesuatu. Wa rijluhu alladhi yamshi biha, dan aku adalah kakinya yang dia gunakan untuk berjalan. Allahu Akbar. Senantiasa dituntunku pendengaran, penglihatan, tangan, dan saya pengen begini, saya mudah-mudahan cita-cita saya tercapai. Semua itu akan terkalahkan dengan satu kata, doamu makbul.
Apa saja yang kamu inginkan Allah akan penuhi. Betul? Dan itulah yang selalu menjadi harapan kita. Nah, dengan banyak melakukan amalan sunnah, puasa sunnah, betul? Sholat sunnah, membaca Al-Quran, banyak bersedekah, senyum, menyampaikan salam, memaafkan orang, membersihkan diri dari hasad, dengki, kebencian terhadap orang lain, memastikan kita tidak ada dendam. Allah Subhanahu wa taala menjamin bahwa doa kita itu diterima. Wa idza sta'adani la u'idannahu. Dan jika ia meminta perlindungan kepadaku, niscaya aku akan memberikan perlindungan kepadanya. Siapa orang yang tidak, yang merasa aman dari berbagai gangguan, berbagai penyakit, berbagai ketakutan, kekhawatiran, kecemasan? Tidak ada. Tidak ada orang yang merasa aman. Betul? Itu yang tiba-tiba ada tsunami, itu tidak membayangkan bahwa besok ada tsunami. Betul? Mereka aktivitas, mereka yang main-main, mereka mandi-mandi di pinggir pantai misalnya. Betul? Jadi dijelaskan di dalam surah Al-A'raf. Atau di malam hari, ya, sudah pakai selimut, bantalnya empuk. Betul? Karena tidak membayangkan bahwa itu akan ada bencana. Nah, kita tidak demikian. Kita tidak boleh merasa aman dari musibah yang bisa saja datang sewaktu-waktu. Wa ma taraddatu an syai'in ana fa'iluhu taraddudi an syai'in an nafsil mu'min yakrahu maut wa ana akrahu mas. Tidaklah aku ragu melakukan sesuatu yang mesti aku lakukan, seperti keraguan untuk mencabut nyawa seorang yang beriman. Dia tidak menyukai kematian dan aku tidak ingin menyakiti. Subhanallah. Karena itu maka amalan-amalan sunnah itu adalah wujud keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah indikasi bahwa kita ini mengharapkan cinta dan kasih sayang Allah kapan dan dimanapun kita berada. Rasulullah sebagai teladan sudah memberikan gambaran yang begitu detail. Mulai kita tidur, bangun tidur, apa yang kita lakukan, apa yang kita baca, Rasul sudah contohkan. Ibu, kalau bapak bangun, apa yang pertama dibilang? Apa yang disampaikan oleh bapak? Ya? Bangun sholat. Enggak, bangun sholat. Berarti istrinya masih tidur. Ya? Kenapa? Ngopi, ya. Mama ini ngopi mah. Yang mesti kita pastikan bahwa kita ini bangun tidur baca doa dulu, bersyukur dulu kepada Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Ada orang yang tidur malam tidak bangun-bangun lagi sampai hari kiamat. Dan saya sendiri pernah saksikan itu. Ada kawan, tetangga, satu pondok, malam hari sibuk dan ada pekerjaan. Tapi memang ada tanda-tanda ya. Karena ketika beliau menguburkan ya salah seorang pembina santri, ya ada matanya. Siapa di sampingnya nih? Kebetulan ada apa ya? Ada tempat di samping kubur. Nanti saya di sini. Betul. Besoknya beliau dikuburkan di samping. Jadi malam hari istrinya bilang mungkin kecapean. Biasanya kiai mulai kalau tidak bangun. Sudah azan subuh kok belum bangun. Ternyata sudah dingin. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Seorang anak minta izin ke orang tuanya, "Ma, saya mau pindah sana." Nah, kamu anak yatim, bapakmu sudah tidak ada. Kalau kamu pergi naik pesawat lagi itu orang apa-apa dengan pesawat itu. Ya. Masa tidak kasihan kalau mama tinggal sendiri. Kawan-kawannya tetap pergi, pesawat jatuh, semua penumpangnya tewas. Dia ingin memberikan kabar gembira kepadanya. Nah, kamu nak, ini ada kabar gembira. Untung kamu gak berangkat. Diketok-ketok pintu kamar anaknya kok tidak ada suara. Ketika pintu didobrak, anaknya membujur kaku. Kematian itu bukan hanya ketika pesawat jatuh, tapi seseorang itu bisa meninggal dunia walau di atas tempat tidur sekali. Ya, sehingga kita perlu waspada. Jangan sampai kita tidak siap untuk itu. Kita memastikan api semangat Ramadan ini tetap kita bawa. Kita memastikan bahwa kita berada dalam kondisi keimanan dan ibadah yang konsisten. Menunjukkan keutamaan amalan-amalan sunnah. Seperti apa yang harus kita lakukan? Ini teknis, ini sesuatu yang sangat mendetil.
bangun tidur minimal 15 menit sebelum subuh. Karena kita mau qiyamul lail. Bapak Ibu, mohon izin saya menyampaikan satu gagasan atau konsep yang sudah kami terapkan di pesantren Makassar. Namanya program tilawah, tidur lebih awal. Ya, kami mulai dari Pondok Putri. Tiba-tiba saja oleh pembina memastikan bahwa mulai semester ini habit para santri itu dirubah. Yang biasanya tidur jam 10, jam 11, sekarang ba'da isya tidak ada lagi, no activity, harus tidur. Ya, diundang pakar, dijelaskan keutamaan tidur lebih cepat, apalagi mau bangun lebih awal. Ternyata sel melatonin itu hanya keluar pada jam 10 sampai jam 12. Yang memberikan jaminan imun tubuh, memberikan kekebalan dan mengasah kecerdasan. Kalau tidurnya jam 10 ya nggak dapat. Ya, jadi harus nyenyak. Jam 10 sampai jam 12 itu dipastikan tidurnya nyenyak dalam keadaan tidak terlalu kenyang dan lampunya redup, lebih bagus gelap. Semua santri ini sudah 8 tahun sudah berjalan. Jam 2 sudah bangun semua 100%. Jam 2 pagi sudah mandi semua, sudah menggunakan seragam sekolah semua. Mereka turun, mereka pastikan qiyamul lail semua. Mereka kajian kita, mereka sudah ngaji, mereka ada halaqah Quran, ya. Bahkan mereka sudah sarapan pagi jam 4. Sehingga semua kebutuhan tentang ya apa di dapur, urusan di asrama sudah tuntas sebelum subuh. 4 jam adalah waktu yang sangat efektif untuk memastikan diri kita ini merebut semua pintu keberkahan yang Allah Subhanahu wa taala tawarkan. Siapa yang bangun sekarang akan aku jamin doanya dikabulkan. Betul? Ketika beristighfar akan diampuni dosanya. Santri kita alhamdulillah sehat-sehat semua. Ya. Insya Allah pintar-pintar semua. Jadi sholat subuh tidak perlu diragukan lagi. Apa iya ada santri ngasbuk sholat subuh? Enggak ada. Kenapa? Mereka sudah di masjid, mereka sudah sarapan pagi. Jadi habis sholat subuh itu tidak sehat. Justru menjadi dakwah yang luar biasa bagi orang tuanya. Ketika mereka kembali ke rumah, bapaknya bilang, ayo kita makan yuk atau kita nonton yuk. Bapak, sekarang sudah waktu tidur saya, pulang. Dan habis isya, ya, giliran dia tengah malam, bapaknya mungkin baru tidur, dan dia bilang, bapak, saya sudah tidak bisa tidur lagi. Ya, 2 tahun yang lalu, saya sempat terharu ketika ada seorang jamaah menangis karena masbuk. Ya, subhanallah, kenapa? Ini di Las Vegas, Masjid Umar Haikal Islamic Academy. Kenapa? Sedih sekali. Saya tidak menyangka kalau perubahan waktu menjadikan saya ini masbuk datang ke masjid, memaksa muazzin itu untuk menemani ya jamaah itu untuk sholat. Ya, karena dia tidak mau sholat sendirian. Subhanallah, ada kesadaran bahwa rugi betul kita ini kalau kita tidak sholat berjamaah. Berdoa antara azan dan iqamah. Iya, kita tahu bahwa salah satu waktu di mana Allah mengijabah doa kita itu antara azan dan iqamah. Tapi karena kita ngobrol, karena kita masih tetap santai, nanti aja. Padahal ini adalah waktu di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan istijabah dari doa tersebut. Ya, bahkan mulai dari mendengarkan azan, ya. Yaqulu mithla ma qala al-muazzin, mengulang-ulangi seperti lafaz yang diucapkan oleh muazzin ketika hayya 'alas shalah dan dia membaca la haula wala quwata illa billah, dan sampai Allahu akbar la ilaha illallah, membaca Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah dan seterusnya. Halat lahu syafaati, orang itu berhak untuk mendapatkan syafaat di hari akhirat nanti. Kalau di Indonesia suara azan kan kedua, jadi kita bisa insya Allah saya dengarkan suara azan ini dan saya jawab. Betul? Kalau di Amerika jarang ya, kecuali masjid-masjid tertentu. Ya kita upayakan, kita ada di masjid ketika azan itu dikumandangkan supaya kita mendapatkan keutamaan dan mendengarkan suara azan dan kita membaca doa sesudahnya. Apalagi sholat subuh berjamaah, itu adalah kemuliaan. Ya. Inna afqalas salawati 'ala al-munafiqin salatul isya'i wa salatus subh. Salat yang paling berat untuk dilakukan oleh orang munafik, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, isya dan subuh. Law ya'lamuna ma fihima, andai mereka tahu keutamaan yang aku siapkan bagi mereka pada 2 waktu ini secara khusus, la atahum walau
Ya, cuma itu kan tidak kasat mata. Coba boleh, siapa yang datang sholat subuh akan pulang membawa iPhone seri terbaru? Ada nggak yang tinggal di rumah? Nggak ada. Ya, kalau ada keluaran baru aja dibayar lagi antri, betul? 10 jam. Kalau free, gratis, cuma-cuma, semua orang berbuat. Ketika jaminan ini ada setiap hari, belum tentu iman kita ini cukup untuk menyambut seruan dan ya, keutamaan tersebut. Jalan kaki saja, kalau kita berlari, maka putaran roda itu adalah merupakan penambahan dan pahala, sekaligus menghapus dan menggugurkan dosa-dosa kita. Iktikaf sesudah sholat subuh sampai syuruk, subhanallah. Keutamanya apa? Seperti orang yang berangkat ke tanah suci, beli tiket ribuan dolar, sewa hotel, kemudian dia sholat, kemudian dia melakukan tawaf sa'i, melaksanakan haji dan umroh dengan semua bentuk beban pengorbanan yang dilakukan, itu bisa didapatkan pahalanya itu tidak kurang, tamatan. Secara sempurna pahala haji dan umrah itu didapatkan setiap hari kalau kita mampu menunggu waktu syuruk. Kita datang sholat subuh, kita tunggu, apalagi kalau ada taklim. Kalau tidak, kita bisa ngaji, iktikaf 1 jam, nunggu syuruk kita sholat. Subhanallah, seolah-olah kita ini sudah memanfaatkan waktu mungkin 10 hari, mungkin 1 bulan. Kalau dari Indonesia bisa 40 hari untuk menunaikan ibadah haji. Hadis yang sahih. Mudah-mudahan kita kembali termotivasi untuk melihat secara diri bahwa betapa Allah ini sangat sayang untuk menawarkan pintu-pintu kebaikan yang spektakuler. Membaca azkar pagi, subhanallah. Setiap hari kita pikir, besok ngapain ya? Kita punya plan, kita punya program. Tidak satu pun di antara kita yang ingin kemudian programnya itu tidak berjalan. Ya, apa yang kita rencanakan bagaimana itu sempurna. Kadang-kadang kita tidak menyiapkan ruang dalam diri kita kalau ada apa-apa ya, nanti saya tiba-tiba ada kesibukan atau tiba-tiba ada gangguan apa, itu kadang-kadang kita lupa. Makanya kita dianjurkan sebelum keluar rumah, keluar kamar, baca doa Bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Saya ini bertawakal, saya ini mau berikhtiar dan semua saya serahkan kepada Allah. Apa yang terbaik menurut Allah? Ada suara dari langit, Kufita, engkau sudah dicukupkan, Wahudita, engkau sudah diberikan petunjuk. Mau kemana? Saya mau ke tempat kerja ya Allah. Silakan. Mau ke kampus, saya mau menuntut ilmu ya Allah. Saya mau mencari nafkah, saya mau mengurus anak saya ya Allah. Betul? Kamu akan dituntun oleh Allah untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan. Wahudita, dan engkau sudah dijaga, dilindungi dari segala mara bahaya. Itu jaminannya. Dan tidak ada syaitan mau mengikuti satu jalan. Ketika kita berpapasan, kecuali syaitan itu akan mengambil jalur yang lain. Itu keutamaan dari satu zikir hauqalah, zikir ketika kita keluar rumah. Dan apapun yang terjadi sesudah itu, maka Allah pasti akan memberikan hikmah, memberikan karunia yang jauh lebih baik. Betul? Bapak Ibu, sebuah kisah. Seorang anak yang diincar oleh pemuda nakal, dia bilang, saya mau perkosa anak itu. Beberapa hari diikuti sampai dia menemukan waktu yang tepat. Begitu anak gadis itu keluar, tiba-tiba saja karena penjemputnya terlambat, tiba-tiba diseret, dimasukkan ke mobil, dimasukkan ke bagasi belakang, dilarikan. Ini terjadi di salah satu negara di Timur Tengah. Anak itu hilang, dibawa pergi, masuk ke padang pasir. Ada pikiran kotor di hati anak muda itu untuk memperkosa si gadis kecil. Orang tuanya bingung, mana anak saya? Subhanallah, tidak ada yang tahu. Ketika dia sudah merasa aman, jauh di pelosok di padang pasir itu, tidak ada orang yang mengikuti, tidak ada orang yang lihat. Dia mau memastikan bahwa anaknya itu masih ada. Dia buka bagasi, enggak mau terbuka. Pakai kunci, tidak mau terbuka. Diketok-ketok, tidak mau terbuka. Dipukul, tidak mau terbuka. Ya, sampai dibawa ke bengkel. Di bengkel bilang, ini kenapa nggak mau terbuka? Dia nggak tahu. Ada apa sih? Tidak ada apa. Ya, kamu coba bengkel ke sana 1, 2, 3. Ini ada apa-apanya. Sampai menggunakan linggis sekalipun bagasi itu tidak terbuka. Padahal anak gadis itu ada di situ.
Ya, lalu dia mengatakan, sebenarnya begini, saya mencuri seorang anak gadis yang saya lihat untuk memperkosa. Oh begitu. Ini harus cari syekh, cari ulama ini. Ya, singkat cerita ketemu dan diruqyah, dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Itu dengan mudah, ya, pintu bagasi terbuka. Kayaknya anak gadis ini sudah pingsan atau mati karena sudah berapa jam. Ternyata anak gadis itu keluar senyum, tidak ada bekas apa-apa, dia tenang-tenang saja. Tapi polisi sudah datang dan menangkap orang itu. Orang tuanya juga sudah sangat senang anaknya tidak apa. Kemudian ditanya, apa rahasianya? Kenapa kamu selamat? Ternyata anak ini sudah dibiasakan oleh orang tuanya membaca azkar setiap pagi dan setiap sore. Allah jaga, Allah lindungi dari semua orang yang berniat jahat. Dan itu jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang membaca surah Al-Fatihah, 5 ayat di awal Al-Baqarah, ayatul kursi dan 2 ayat sesudahnya, 2 ayat di akhir Al-Baqarah, membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas masing-masing 3 kali, membaca asbahna wa asbahan mulku lillah, membaca sayyidul istighfar, bismillahirrahmanirrahim, sampai akhirnya Allah akan memberikan jaminan perlindungan untuknya. Dan kalau dia mati hari itu, dia dijamin masuk surga. Dan tidaklah seorang di waktu sore sesudah salat asar membaca azkar sore, azkarul masa, kalau Allah takdirkan dia mati sore dan malam itu, Allah jamin masuk surga. Allah. Amalan sunnah bersedekah walaupun sedikit, ya. Yang tidak bersedekah adalah orang yang bakhil, orang yang cinta harta, ya. La yajtami'u asy-syuhhu wal iman fi qalbi rajulin wahid. Tidak berkumpul, tidak bertemu antara iman dan sifat bakhil di hati seseorang. Kalau ada iman berarti tidak ada bakhil. Dia orang dermawan, mudah bersedekah, ringan tangan untuk meringankan orang lain, betul? Tapi kalau ada bakhil, pastikan iman itu keluar. Jadi sangat berbahaya. Sholat duha, ya. Kalau waktu Ramadan kemarin, masya Allah, kita tidak mau ketinggalan sholat duha, betul? Maka sesudah Ramadan, salah satu bentuk efektivitas dan dikabulkannya ibadah kita adalah manakala amalan itu tetap kita lanjutkan. Bapak dan Ibu, izinkan saya menarik satu pelajaran. Ketika seorang satpam di Bandung itu menghafal menghafal juz amma, salah satu bentuk kesyukurannya karena dia sendiri tidak pernah membayangkan bahwa dia hafal dengan baik, ya, hafalannya mungkin juz amma itu, maka dia bertekad, saya mau membaca juz amma ini setiap sholat duha. Jadi sholat duha saja yang dibaca itu bukan al-ikhlas, qul huwallahu ahad, bukan inna atayna, tapi dari an-naba, an-nazi'at, abasa, at-takwir, al-infitar sampai an-nas dibaca ketika sholat duha. Iya. Kenapa duha? Kenapa nggak sholat wajib? Iya. Tentu dia baca juga yang lain. Iya. Tapi karena kesyukurannya waktu duha sih dia khususkan, saya mau memastikan hafalan saya, dan ini adalah bentuk, ya, kesyukuran saya atas nikmat Allah bisa menghafal surah, bisa menghafal juz amma. Iya. Saya saat mendengar itu, dan itu bertepatan 31 Desember, ya, beberapa waktu lalu. Saya kemudian diam-diam saya mau amalkan dengan izin Allah. Dari 1 Januari sampai 31 Desember tahun berikutnya, saya juga mengamalkan itu. Tidak ada satu hari dengan izin Allah, alhamdulillah, kecuali saya sholat duha dan mengkhatamkan juz amma setiap hari. Mau itu dalam perjalanan, mau itu ketika di sekolah, ya, di pesawat, di mobil dan seterusnya. Jadi saya bagi, oke, rakaat pertama saya membaca An-Naba dan Aziyah. Rakaat kedua saya membaca Abasa dan Idza Syamsu Kuwirat. Rakaat ketiga intinya sampai 12 rakaat saya tuntaskan juz amma. Perjalanan ke kantor, ke kampus, ke sekolah, berzikir, membaca subhanallah wa bihamdi. Betul? Subhanallahil azim. Salat sunat rawatib 12 rakaat menjadi satu bentuk komitmen, ya. Kalau saya bisa sholat 5 waktu, kenapa saya tidak sempurnakan? Istilah orang tua kami, satu paket, ya. Sholat sebelum, sholat sesudahnya. Kalau sholat duhur, sholatlah satu paket.
ambil 4 rakaat sesudah sebelumnya, ya, ambil juga 4 rakaat sesudahnya. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kekuatan dan ketenangan batin bagi kita. Ya, orang yang tenang jiwanya itu orang yang tidak mudah terombang-ambing dengan berbagai persoalan hidup. Dia bisa tidur nyenyak. Betul? Dia tidak mudah terpengaruh dengan gosip, dengan berbagai hoax yang beredar. Dia tetap tough, dia tetap bertahan, survive dengan segala problematika hidup. Ya, ada orang yang sakit tapi hatinya tenang. Betul? Ada orang yang ditinggal mati oleh orang yang dicintai tapi dia tetap bisa menguasai diri. Tapi ada orang yang pingsan sampai 10 kali, ada yang merobek-robek bajunya. Betul? Bahkan ada orang yang putus asa. Ya, ada orang yang dicintainya mungkin suami, nauzubillah, ada orang yang meninggal pacarnya, dia juga minum racun, mati juga. Itu adalah orang yang tidak bisa mengendalikan diri, betul? Tidak ada kesabaran dan tidak ada keyakinan bahwa Allah itu maha sayang kepadanya. Iya. Membaca azkar di sore hari lagi sibuk, masih sudah capek. Ingat bahwa kita ini ada amalan yang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ajarkan, baca di sore hari. Waktunya sesudah sholat asar. Paling tidak sudah azan asar ini waktunya. Ini sudah waktu sore untuk saya baca amsayna wa amsal mulkulillah walhamdulillah la ilaha dan seterusnya. Membaca Al-Quran walau 1 halaman, subhanallah, 15 baris, mungkin selesai dalam 2 menit. Ya, sekarang di HP kita semua ada Al-Quran. Tidakkah kita menjadikan ini sebagai satu cara Allah yang begitu mudah, begitu indah untuk kita pastikan? Setiap hari saya baca. Ya, kalau santri bisa hafal 1 halaman. Ya, kalau dulu minimal 1 halaman setiap pagi, 1 halaman setiap sore. 10 bulan bisa khatam, hafiz dalam 10 bulan. Sekarang ada program yang sedang kita jalankan, disuruh bisa menyelesaikan hafalan 30 juz dalam tempo 1 bulan. Salat witir sebelum tidur meskipun itu hanya satu rakaat. Subhanallah. Ya, kelihatannya ini sangat singkat, sepele. Tapi masa iya sih? Mau sholat witir hanya 1 rakaat saja. Betul? Ini adalah jaga-jaga. Jangan sampai kita kebablasan tidur. Betul? Jadi kalau memang terlalu capek, ya, jangan sampai nanti terburu-buru saat bangun atau menjelang azan subuh misalnya, ya, sholat sunat sebelum sholat witir sebelum tidur. Itu salah satu wasiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa an utira qabla an anam, supaya saya witir sebelum saya tidur. Karena Rasul tahu bahwa saya mendapatkan tugas untuk menulis wahyu, ya, jangan sampai tidur sampai subuh dia tidak sempat melakukan sholat sunnah, ya, meskipun itu hanya witir saja. Tapi kalau bangun sebelum azan subuh berarti ada kesempatan untuk mereka bisa tambahkan 2 rakaat sampai subuh tiba. Sempatkan sholat malam meskipun 2 rakaat lalu berdoa hingga subuh. Ya. Dalam hadis sahih diriwayatkan bahwa Allah Subhanahu wa taala turun di langit dunia setiap malam lalu berkata, hal min sa'in fa'tiyahu. Adakah orang yang minta kepadaku saat ini, niscaya aku akan beri. Hal min mustaghfirin fa'ghfirullah. Siapa yang memohon ampun, siapa yang beristighfar, niscaya akan aku ampuni. Orang yang diampuni dosanya itu adalah orang yang tenang, jiwanya bersih, betul? Orang yang dimudahkan untuk menyelesaikan berbagai aktivitas. Semakin bersih hati kita, semakin semangat kita di dalam beribadah. Hal min da'in fa'ujibahu. Adakah orang yang berdoa kepadaku saat ini lalu aku dapatkan? Keutamaan qiyamul lail mendapatkan kedudukan yang terpuji. Asa ayyat ataqarrabuka maqamam mahmuda. Siapa yang qiyamul lail, Allah akan angkat derajatnya. Ya, wajahnya bercahaya. Allah berikan kekuatan. Salah satu rahasia yang disebutkan di dalam surah Al-Muzammil, qaulan tsaqila. Rasul sallallahu alaihi wasallam punya ucapan yang bermutu, berbobot. Kenapa? Karena qiyamul lail. Saya pernah menceritakan azan zuhur jam berapa? Ya? Selesai kan? Oh iya. Iya. Bahwa syekh yang saya dampingi sholat duha di pesawat. Jumlah rakaatnya saya tidak sempat hitung karena begitu banyaknya dan begitu indahnya. Lalu saya tanya, Syekh, bukankah kita dalam keadaan musafir? Beliau bilang, iya, tidak apa-apa. Tidak menghalangi seorang musafir itu untuk sholat duha dan sholat sunat lainnya.
Ya, yang tidak ada itu ya adalah qabliyah 4 malah jadi 2. Tapi kita tetap qiyamul lail, kita tetap sholat duha, kita tetap sunnatul wudu, kita tetap tahiyatul masjid. Ya, justru beliau mengatakan, ya kalau ada dai tidak qiyamul lail, saya ragukan keikhlasannya. Subhanallah, saya menjadi dapat nasihat wasiat yang sangat ya berarti ketika itu. Bukti ketakwaan, mendapatkan kebaikan, rahmat dan ampunan, itulah karena bangun qiyamul lail, beristighfar pada waktu sepertiga malam terakhir, mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa taala, digolongkan orang-orang yang taat kepadanya sebagaimana dijelaskan di dalam surah Al-Furqan. Keutamaan qiyamul lail termasuk orang-orang saleh yang mendapatkan pahala, melatih kesabaran, melatih khusyuan, mempertebal keimanan dan ketakwaan. Wa muzammi qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid 'alaihi wa rattilil qur'ana tartila, dan seterusnya. Iya, salat malam adalah sumber kekuatan jiwa. Kita semua ini butuh kekuatan, butuh modal yang akan kita bawa dalam kehidupan kita sehari-hari. Orang yang kuat apabila dia qiyamul lail, dan orang yang tidak qiyamul lail, ya menurut salah seorang ulama itu tanda bahwa jiwanya lemah. Dia tidak bisa mengendalikan diri, tidak bisa mengatur waktu tidur, ya, sehingga dia tidak bisa qiyamul lail. Sarana yang tepat untuk berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsay lail wa nisfahu wa thulutsahu, dan seterusnya. Yeah. Semua ini adalah motivasi dalil yang menunjukkan keutamaan qiyamul lail. Ya, bangun pada waktu malam. Salah satu jaminan surga diberikan kepada beberapa orang yang melakukan hal-hal yang istimewa. Salah satunya adalah orang yang bangun wan nasu niyam. Pada saat manusia tertidur, dia bangun untuk qiyamul lail. Ya, itu adalah salat yang khusyuk, adalah salat yang ikhlas semata karena mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, dan dia rela untuk mengurangi jam tidurnya. Mendapatkan nikmat yang tiada tara. Subhanallah. Kita buka surah As-Sajdah, ya. Bahwa orang yang bangun di waktu malam itu mendapatkan kenikmatan yang sangat besar. Ya, orang yang bisa menahan waktu tidur justru dengan hubungannya kepada Allah Subhanahu wa taala, itu yang memberikan rasa bahagia, rasa tenang. Salat yang paling afdal sesudah salat fardu adalah salat malam, sebagaimana dijelaskan dalam riwayat Imam Muslim. Masuk surga dengan selamat, mudah dan selamat. Ya, ya seperti memberi makan orang miskin, menyebarkan salam, ya, dan orang orang yang bangun sholat pada saat manusia atau orang lain sedang tertidur. Ya, oke. Pengulangan semua ya, bahwa bagaimana kemudian kita tetap termotivasi untuk mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW dalam kehidupan kita, yang dengan itu Allah memberikan kebahagiaan, memberikan keberkahan dalam rumah tangga, mengijabah doa-doa kita. Ya, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan semua yang kita butuhkan. Ya, ketika kita mengamalkan perintah Allah dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bersedekah banyak. Orang yang berjalan ke kantor, ke kampus, ke sekolah membaca zikir Subhanallah wa bihamdi, dosanya dihapus sebanyak 1000 lautan. Itu adalah kalimat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalimatani khafifatani fil lisani, thaqilatani fil mizan. Dua kalimat yang sangat mudah di lidah, di mulut, tapi berat dalam timbangan amal kebaikan. Habibatani ila rahman, dua kalimat itu dicintai oleh Allah yang Maha Penyayang. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Ibu, bapak, satu ketika ada orang yang begitu mendapatkan hadis ini, itu sangat bersemangat. Ternyata ya, ada sebuah hadis yang begitu agung,
Kalau kita amalkan ini justru amal kita bertambah-tambah. Jadi tidak ada orang yang ditemui kecuali dia ingatkan, saya mengajarkan satu hadis Nabi ya, kalimatani khafifatan fil lisani thaqilatani fil mizan. Dia masuk ke toko, dia ingatkan lagi penjaga toko. Ya, dia keluar ketemu dengan pelanggan, dia ingatkan lagi siapa saja. Sampai di kota itu semua orang tahu siapa itu. Itu si Ustaz Kalimatani. Ya, kenapa? Karena orangnya sudah berulang. Saya sudah tahu apa yang mau bilang Kalimatani kan. Gitu. Subhanallah, waktu beliau meninggal itu puluhan ribu yang mengikuti jenazah. Ya, karena dia sudah menebarkan satu hadis Nabi tentang kemuliaan zikir. Subhanallah wa hamdi, subhanallahil azim. Dengan semua keutamaan, mendapatkan pohon di surga, mendapatkan ya lebih utama dari sedekah dengan emas sebesar gunung, menjadi orang yang paling mulia di akhirat nanti. Berapa kali Ustaz itu diucapkan? Sebanyak mungkin. Subhanallah wa hamdi, subhanallahil azim. Sehingga dengan zikir ini menjadikan waktu itu sangat efektif daripada kita ngomong, kita lagi drive, entah menghayal macam-macam. Kita subhanallah wa hamdi, subhanallahil azim. Itu akan menjadi perisai benteng bagi kita dari segala godaan syaitan. Ya, kecuali kalau kita pergi ke belakang ya. Iya, kecuali kita. Tapi ya tidak kita lafazkan. Iya. La haula wala quwwata illa billah kanzun min kunuzil jannah adalah harta karun di surga nanti. Banyak orang, ya Allah, ini dari mana semua ini pahala? Itu karena bacaan la haula wala quwwata illa billah yang selalu kamu ucapkan waktu kamu hidup di dunia. Orang yang selalu membaca zikir ini akan dimudahkan urusannya. Subhanallah. Tidak ada orang yang membaca zikir sesudah sholat, ya. Man sabbahallah salata wa salatin, sampai baca subhanallah 33 kali, wa hamidallah alhamdulillah 33 kali, wa kabbarallah Allahu akbar 33 kali, kemudian tsumma qala tamamal mi'ah, disempurnakan 100 dengan membaca la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu mulku wa hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Apa kata Rasul? Ghufirat khatayahu wa in kana mithla zabadin fil bahri, akan diampuni dosanya meskipun sebanyak buih di lautan. Ya, tapi banyak sekali lagi banyak orang yang lupa berzikir, seolah-olah tidak yakin bahwa kemuliaan ini sangat besar. Subhanallah, 1 kali 24 jam syarat dengan berbagai pintu-pintu kebaikan, amalan-amalan sunnah yang kita yakin ini modal yang akan kita bawa ke alam kubur, ini modal yang akan kita bawa ke alam barzakh, ini modal yang akan kita bawa kepada mahsyar, ini modal yang akan kita persaksikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika orang tidak ada pengawal, tidak ada judan, melihat ke depan ini neraka, amal kita ditimbang oleh Allah, mana yang lebih banyak amal kita atau dosa-dosa kita. Ya, subhanallah. Ini akan menjadikan kita selamat ketika kita berada di mana? Di sirat, jembatan yang akan mengatakan kita ke surga. Subhanallah. Sehingga pada saatnya nanti kita kembali, kita disambut oleh para malaikat ketika masuk surga. Assalamualaikum bima sabartum. Salam sejahtera untukmu, selamat datang karena lantaran kesabaran, sabar dalam berzikir, salam dalam melakukan amalan-amalan sunnah, salam dalam mendidik anak, salam dalam melayani suami, salam dalam mendidik istri, salam membina rumah tangga, sabar di dalam menciptakan lingkungan yang baik, memiliki teman yang baik. Kita juga memilih sahabat yang baik yang selalu memotivasi kita untuk menjadi wanita yang solehah, menjadi orang yang soleh, rajin ibadah, tidak mau bergibah, tidak mau ikut serta dalam pembicaraan yang mengandung fitnah, tuduhan pada orang, ya, mengejek dan menyebarkan hal-hal yang kita tidak dapat pertanggungjawaban. Sehingga orang yang masuk surga mengatakan alhamdulillahilladzi hadana li hada, segala puji bagi Allah yang telah memberikan hidayah, memberikan petunjuk sehingga saya sampai di surga ini. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah, tidaklah saya ini sampai ke surga sekiranya bukan karena petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kehadiran kita semua ini adalah merupakan pertemuan yang diberkahi diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita termotivasi untuk melanjutkan apa yang menjadi konsensus Ramadan. Kita bertekad bagaimana semangat Ramadan ini terus kita bawa, mulai daripada ibadah salat, ibadah puasa, tilawah Al-Qur'an kita. Khatam Al-Qur'an itu bukan identik dengan bulan Ramadan, tapi bagaimana setiap bulan kita bisa khatam Al-Qur'an. Sahabat Nabi mengatakan kunna qara'na al-Qur'ana fi syahr. Semua sahabat Nabi ini khatam Al-Qur'an setiap bulan. Wa ba'duna fi sab'ati ayyam, dan ada sahabat yang khatam dalam 7 hari saja. Jadi setiap hari Jumat khatam lagi. Kenapa? Karena yakin bahwa ini adalah sumber kebahagiaan.
Kekuatannya itu justru ada dalam Al-Quran. Energi yang akan dia bawa untuk menghadapi semua persoalan, bagaimana dia taat, bagaimana dia terus berani menghadapi semua tantangan hidup itu dengan karena ada Al-Quran, ada bacaan yang selalu menjadi sumber kekuatan darinya. Tidak heran kalau sahabat lihat musuh saja tidak takut, tidak gentar, tidak lari, justru dia semakin optimis. Walamma al-mu'minun al-ahzab, tatkala orang beriman melihat musuh pasukan golongan ada di depannya, mereka mengatakan, "Hadza ma wa'adana Allah wa rasuluh." Inilah kemenangan yang Allah janjikan dan Rasulnya. Wa sadaqallahu wa rasuluh. Maha benar Allah dan Rasulnya. Wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Tidak ada yang bertambah di hati mereka kecuali semakin beriman dan semakin berserah diri kepadanya. Mudah-mudahan tidak lanjut Ramadan ini dapat kita aplikasikan sehingga apa yang menjadi tujuan Allah memberikan kepada kita madrasah Ramadan untuk menempa pribadi kita lebih dekat kepadanya. Kemudian Ramadan ini hadir di bulan Syawal, Ramadan hadir di bulan Zulqa'dah, Ramadan ini hadir di bulan Zulhijjah, Muharram, Safar, sampai kita ketemu Sya'ban dan memasuki Ramadan. Subhanallahi bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Pak Ustaz. Kita punya waktu sekitar 10 menit sebelum zuhur. Mungkin ada pertanyaan dari bapak-bapak, ibu-ibu. Ini 1 atau 2 pertanyaan sebelum kita tutup ini pengajian hari ini. Insyaallah. Azannya berapa? Azannya 1.20 tadi, tidak iqamah itu kami. Wah, langsung ya. Oh iya. Ya, mereka lawan. Langsung ya. Tidak ada yang bertanyakan? Silakan Ibu. Bincang aja. Langsung aja ya. Oh iya, silakan ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya mau tanya, apabila kita mau sholat subuh tapi di masjid itu udah imamnya itu udah ready untuk sholat, sementara kita tuh belum sholat di masjid ataupun sholat qobliyah itu, bolehkah kita sholat setelah sholat subuh jamaah gitu? Boleh nggak Ustaz? Oh iya, jawabannya boleh. Boleh ya? Iya. Kita sampai ke masjid, Iya. jamaah sudah Siap? sholat Iya. atau ya sudah mau takbiratul ihram. Iya. Iya. Itu dibolehkan untuk kita sholat sesudahnya. Namanya mengqadha salat sunnah qabliyah, Mas. Qabliyah subuh kepada sesudah sholat subuh. Oke. Bisa juga dilakukan pada waktu duha. Tapi ingat ya bahwa saya tadi belum sholat sunat subuh. Oh, boleh ya? Boleh dilakukan pada waktu duha. Jadi seorang syekh yang pernah mengajar kami namanya Dr. Ibrahim Atta Sya'ban, beliau mengatakan kalau ada yang nanya saya, Syekh saya ke masjid tapi sudah sholat, saya belum sholat sunat nih. Ya, kalau beliau mengatakan kalau saya lihat orangnya ini rada-rada malas, saya minta kamu sesudah sholat subuh langsung sholat aja, sholat sunat 2 rakaat. Tapi kalau saya lihat ini orangnya komitmen ini, ya rajin sholat duha, saya bilang ya, kamu nanti waktu duha kamu bisa qadha sholat sunat yang tertinggal itu. Ya. Tapi adapun tentang tahiyatul masjid, ini banyak yang kurang memahami. Sebenarnya sholat apapun yang kita lakukan ketika kita masuk di masjid itu sudah tahiyatul masjid. Jadi jangan kemudian saya ke masjid dulu, padahal jadinya masbuk sholat. Padahal kalau kita sholat di situ adalah itu sudah tahiyatul masjid. Iya. Walaupun sholat fardu. Walaupun sholat fardu, sudah itu sudah tahiyatul masjid itu. Kan kita yang tidak boleh itu kan datang duduk gitu, tidak ngapa-ngapain. Kan di dalam hadis tidak ada kalimat tahiyatul masjid, kita tidak akan temukan. Sholat yang dilakukan ketika kita masuk masjid. Ya kalau ada fardu, ya itu memang tujuannya itu. Tapi kalau tidak ada ya kita sholat 2 rakaat sebelum kita duduk sambil menunggu imam atau menunggu jamaah itu ditunaikan. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, Ya, berhubungan dengan pertanyaan ibu tadi itu menarik sekali. iya, Saya perhatikan iya, sering sekali setelah kita itu telat sholat jemaah subuh itu, iya, kita nggak sempat sholat ini dulu ya, namanya 2 rakaat itu. iya, Sehingga setelah itu si jemaah itu sholat 2 rakaat tadi itu dia. Iya. Itu
kita langsung sholat atau kita boleh zikir dulu Ustaz? Dua-duanya boleh. Boleh, ya? Itu fleksibel ya. Saya lihat orang langsung sholat gitu dia. Nah dia mau pulang saya nggak tahu. Oh iya iya. Jadi boleh ya? Boleh boleh. Zikir dulu sampai selesai lalu baru sholat ya boleh. Iya boleh. Iya. Tapi kita harus perhatikan ya kondisi jamaah, kondisi masjid itu. Jangan sampai terjadi fitnah. Ini sholat apa ini? Kalau jamaah itu tidak paham, jangan sekali-sekali lakukan. Ya, sama dengan orang sholat jamaah. Dan ada kawan kami Ustaz dengan rombongan tiba di satu masjid, habis sholat maghrib dia sholat isya. Itu tutup pintu masjid, ini aliran apa ini? Ya, dia nggak sempat ngitung bahwa ternyata dia sholat isya dan itu 2 rakaat. Dianggapnya ini Islam apa ya? Dia tidak mengakui jamaah kita, dia tidak mau berimam kepada imam kita. Jadi pastikan bahwa di sini jamaah ini paham tentang hukum dan fikih sholat seperti itu. Iya, Allah alam bisawab. Silakan Pak. Pak, mungkin terakhir mungkin Pak ya. Tadi Bapak kan menyinggung ada suatu perubahan yang sangat baik sekali yang diterapkan di pesantren kita yang memulai dengan harapan sesuai sunnah Nabi sebenarnya kan dengan demikian ya Pak. Iya, Setelah habis sholat subuh dia udah nggak ada lagi kongko-kongko macam-macam ya kan. Urusan family selesai dia langsung tidur supaya dia bisa bangun sholat tahajud jam 2-an gitu. Nah dalam hal itu kita kehidupan kita di Amerika ini yang kadang-kadang kita jam pagi itu kadang-kadang kita jam 7 kita sudah harus keluar dari kantor dari rumah untuk berangkat cari nafkah kita. Bagaimana kira-kira dengan kaitan penerapan sunnah Rasulullah untuk bangun tidur lebih awal, bangun early untuk sholat tahajud? Bagaimana manajemen waktu yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita di North America ini semua dengan hal itu yang paling efektif untuk kita. Terus yang kedua itu apakah yang terbaik misalnya pada saat kita sholat tahajud kemudian udah nggak tidur lagi kemudian kita sambung nanti dengan sholat sebelum sholat qobliyah subuh dan subuh nanti. Apakah kita habis sholat tahajud itu tidur lagi karena kita kok sholat tahajud di jam 2 mungkin sampai jam 3 kemudian jam 3 kita masih bisa tidur lagi nanti jam 4 atau jam setengah 5 bangun lagi nanti sebelum sholat subuh. Terima kasih Pak. Terima kasih, very nice ya. Pertanyaannya sangat relevan dan sangat menarik. Yang kami terapkan sarapan pagi itu sebelum subuh ya, makan siang waktu zuhur, makan malamnya sebelum maghrib. Jadi tuntas makan malam sebelum sholat maghrib. Habis maghrib ada murojaah, ada belajar malam, isya adalah akhir dari seluruh aktivitas. Ketika kita membaca sejarah, hampir semua rahasia keberhasilan orang-orang hebat, orang-orang cendekiawan itu selalu menjadikan habitnya itu tidur lebih awal dan bangun lebih cepat. Mempelajari, mengkaji sirah Rasulullah SAW, beliau memakruhkan bincang-bincang sesudah sholat isya. Ya, artinya tidak boleh ada yang justru acaranya itu sesudah sholat isya. Ketika ada satu masa di mana Nabi SAW mengatakan ini sebaiknya sholat isyanya di waktu seperti ini. Kalau sekarang kalau misalnya sholat isya jam waktu masuk isya jam 8, ya itu satu saat Nabi menganggap dan menyatakan bahwa ini lebih afdal dilakukan pada jam-jam sekian. Itu jam berapa? Jam 10-an. Ya, artinya mungkin molor sampai 2 jam dari awal waktu yang dipahami oleh para sahabat. Ternyata waktu itu ada sahabat atau beberapa sahabat yang ada di masjid itu masih ngobrol sesudah sholat isya. Sehingga Nabi mengatakan, memang kalau masih mau ngobrol ya udah isyanya diterakhirkan, nanti sesudah itu baru balik semua. Kesimpulannya apa? Jadikanlah sholat isya akhir dari seluruh urusan. Ya, sebab sesudah itu ini adalah waktu istirahat. Sebentar lagi kamu akan bangun dan kamu akan meraih kemuliaan keberkahan justru di sepertiga malam terakhir. Kita kadang-kadang malah nanti berisya baru acara itu berlangsung. Iya kan? Iya, baru acara itu berlangsung, ada jamuan, ada dinner segala macam, betul? Sehingga ya jangankan kesempatan untuk tahajud yang terlewatkan, kadang-kadang subuh juga bisa kebablasan. Ya, saya di Arab Saudi pernah mengikuti satu walimah itu berakhir jam 3 pagi. Ya, nanti jam 3 pagi baru selesai acara itu. Pak Masyaikh mengatakan ini bukan kebiasaan dan adat yang baik sebenarnya. Ya, jadi
Saya kira di mana saja manajemen waktu tidur ini patut untuk kita cermati dengan baik. Dilihat dari efektivitas ibadah kita, juga dari aspek kesehatan. Sebenarnya tidur yang paling baik itu kapan? Mandi itu kapan? Karena kami diserang oleh orang tua santri. Ustaz, hati-hati loh anak saya nanti bronkitis lah. Karena dianggap mandi pagi jam 2 itu berbahaya. Ternyata tidak. Pakar mengatakan justru itu adalah mandi yang paling baik. Kalau bisa jangan pakai air hangat, air dingin sekalian. Itu lebih baik ya. Justru Pak Habibie almarhum itu punya kebiasaan mandi itu Iya. dari jam 2 jam 3 pagi ya Pak. Subhanallah ya. Iya. Banyak. Dia kisah-kisah orang-orang yang sukses itu mengatakan saya mendapatkan inspirasi itu justru jam 2, jam 3 ketika dia sudah segar. Kenapa? Waktu tidurnya juga sudah banyak cukup. Nah, ada kemudian yang memberikan komentar terhadap tulisan saya di medsos. Wahai anakku, jika jam 9 kamu belum tidur, itu lampu kuning. Kalau nanti kamu akan kebablasan, tidak mulai bahkan saat subuhmu juga terancam. Jika 9 pagi kamu belum sholat duha, itu lampu kuning. Jangan-jangan kesempatan untuk mendapatkan pahala sholat duha itu terlewatkan yang tiba waktu zuhur. Sehingga semua itu kita rancang bagaimana manajemen waktu kita itu disesuaikan dengan waktu ibadah yang efektif. Kita mau mulai, janganlah tidurnya jam 1, kalau mau mulai itu nggak logik ya. Karena waktu tidur kita ini harus cukup, betul? Dan sangat tepat kalau kita lebih awal supaya bangunnya juga lebih segar. Tujuan daripada tahajud itu bagaimana kita benar-benar menghadirkan fisik rohani kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu ketika memang kita punya alasan bahwa secara fisik kita sudah menyempurnakan hak tubuh dan mata kita. Ya? Iya. Kalaupun sesudah sholat subuh misalnya ya, karena waktu di Amerika misalnya summer lebih panjang. Panjang-panjang itu panjang saya ini. Balasannya. Intinya kalau itu dianggap masih kurang, lalu di pagi hari memungkinkan itu apa salahnya? Tapi subhanallah apa yang menjadi sunnah Nabi SAW adalah cukup untuk menjadi panutan kita. Ya, bahwa di pagi hari itu adalah waktu di mana Allah menebar keberkahan dan berbahagia orang yang bisa menciptakan suasana segar untuk meraih semua keberkahan itu. Nabi berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi umatku di pagi hari. Siapa yang bangun lebih awal, siapa yang beraktivitas beribadah berdoa di pagi hari, niscaya akan mendapatkan keberkahan lebih banyak. Jika orang tua kita juga dulu melarang kita tidur pagi ya. Katanya, kamu tidak dapat rezeki. Ya, sudah habis dibagi-bagi diambil sama burung dan tidak apa, kamu masih hidup. Ya, karena ini adalah waktu itu. Dan memang sunnatullah. Waja'alna laila libasa waja'alna nahara ma'asya. Malam dijadikan sebagai waktu untuk istirahat dan siang dijadikan waktu untuk kita mencari kehidupan. Baik, terima kasih Ustaz. Waktunya sudah sampai. Kita tutup doa dan kita tutup. Terima kasih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menilai kehadiran kita ini sebagai amal soleh dan amal jariah. Setiap waktu, setiap jam dan menit yang kita lakukan adalah saat-saat di mana Allah Subhanahu wa taala ya benar-benar mencurahkan rahmat dan berkahnya buat kita semua. Dan Allah membahagiakan rumah tangga kita masing-masing, menuntut putra-putri kita ke jalan yang diridhoinya. Mudah-mudahan bukan hanya di dunia kita merasakan kekompakan, kebersamaan, kasih sayang bersama sanak famili. Mudah-mudahan yang di dunia ini lagi kita dikumpulkan di surga nanti. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.